Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hukmi, NIM 24MJ020. Pelatihan pengelolaan keuangan dan pengguna Power Akuntansi. Yang pertama adalah latar belakang. Bagian keuangan memiliki tanggung jawab penting dalam mencatat transaksi, pengelolaan kas, dan membuat laporan. Ditemukan bahwa beberapa karyawan masih kurang menguasai penggunaan Power Akuntansi, sehingga pekerjaan sering terlambat dan data kurang akurat. Untuk meningkatkan kemampuan teknis dan ketelitian perusahaan, perlu mengadakan pelatihan pengelolaan keuangan menggunakan Power Akuntansi. Yang kedua, sasaran yang ingin dicapai. Sasaran dalam pelatihan ini adalah karyawan di bagian keuangan. Tujuan dilakukan pelatihan ini agar karyawan mampu mengoperasikan Power Akuntansi dengan benar dan meningkatkan efisiensi serta pencatatan kerja di bagian keuangan. Dan yang ketiga, kurikulum, pengenalan Power Akuntansi. Selanjutnya ada sarana. Laporan atau komputer, setiap peserta Power Akuntansi Excel, data transaksi perusahaan, ruang kerja, meja bagian keuangan, peserta pelatihan totalnya ada 2 orang, karyawan lama dan karyawan baru. Metode pelatihan menggunakan metode on the job training. Alasannya agar lebih efektif, karena peserta langsung belajar sambil mengerjakan tugas nyata dan tidak perlu biaya tambahan untuk ruang kelas. Adapun tujuan pemberi kompensasi, yang pertama mendapatkan karyawan yang berkualitas. Si pekerja, kalau saya sebagai pekerja, kompensasi yang baik bikin kita merasa usaha dan kemampuan kita dihargai. Gaji dan tunjangan yang sesuai membuat kita semangat bekerja, lebih serius dan mau kasih hasil terbaik. Bagi pemberi kerja, kalau saya sebagai pemberi pekerja, kompensasi itu penting supaya bisa menarik orang-orang yang punya kemampuan bagus. Dengan gaji dan fasilitas yang baik, kita lebih mudah mendapatkan karyawan yang rajin dan bertanggung jawab. Hasil pekerjaan jadi lebih cepat sesuai dan kualitas kinerja perusahaan meningkat. Contohnya, misalnya saya membuka lowongan kerja dan menawarkan gaji pantas, uang makan, dan bonus. Sebagai pekerja, kita tertarik melamar karena merasa dihargai sebagai pemberi kerja dan akhirnya mendapatkan karyawan yang serius kerja dan punya kemampuan baik. Bukan asal cari kerja atau cari karyawan. Selanjutnya, menjamin keadilan bagi pekerja. Kalau saya jadi pekerja, kompensasi yang adil membuat kita merasa diperlukan sama sesuai beban kerja dan tanggung jawab, sehingga tidak merasa iri atau dirugikan. Bagi pemberi kerja, kalau saya jadi pemberi kerja, keadilan dalam kompensasi membantu kita menjaga suasana kerja yang harmonis dan menghindari konflik antara karyawan. Contohnya, misalnya karyawan dengan jabatan dan tanggung jawab yang sama menerima gaji yang sama. Hal ini membuat pekerja merasa adil dan perusahaan tetap kondusif. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang paling demokratis, alasan karena saya ingin anggota saya merasa dihargai dan dilibatkan dalam pengembalian keputusan. Dengan cara ini, komunikasi jadi lebih terbuka, anggota saya lebih berani menyampaikan ide dan pekerjaan, tim terasa lebih solid. Menurut saya, keputusan yang dibuat bersama biasanya lebih diterima dan dijalankan dengan tanggung jawab yang benar dan baik. Gaya kepemimpinan yang tidak disukai otoriter, alasannya karena gaya ini menentukan kekuasaan kepemimpinan yang kurang memberi ruang kepada anggota untuk mendapatkan jika terus diterapkan. Anggota saya biasanya merasa tertekan karena tidak nyaman dan motivasi kerja menurun, karena gaya ini menekankan pemerintah. Dan yang terakhir, kepemimpinan otoriter. Alasan saya menyukai kepemimpinan ini karena keputusan cepat dan tegas.
Pemimpin otoriter tidak ragu dalam mengambil keputusan. Disiplin tinggi, aturan jelas, membuat anggota tim lebih tertib dan terkontrol. Tanggung jawab yang jelas, setiap anggota tahu apa yang harus dikerjakan karena adanya arahan langsung dari pemimpin. Target mudah tercapai, fokus pada hasil membuat pekerjaan lebih terarah, mengurangi konflik internal karena keputusan berasal dari satu pihak. Perdebatan antara anggota dapat diminimalkan. Selanjutnya ada kepemimpinan Leadership. Alasan saya tidak menyukai kepemimpinan ini karena terlalu fasih, kurang memberi arahan sehingga anggota tim bekerja tanpa koordinasi yang jelas dan tujuan sulit tercapai. Kurang arahan dari pemimpin, pimpinan jarang memberi petunjuk sehingga anggota sering bingung harus melakukan apa dan bagaimana. Kinerja tim tidak terkontrol, hasil kerja sulit dievaluasi karena tidak ada standar yang jelas. Rawan konflik antara anggota tanpa pimpinan yang tegas, perdebatan-perdebatan dapat berkembang menjadi konflik.